Shalom Aleichem bagi kita semua. Salam dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini masih dari Roma 10 ayat yang ke-17. Kebenaran firman hari ini saya beri tema pendengar firman Tuhan. Haleluya, pendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pertanyaannya yang harus kita jawab hari ini ialah bagaimana caranya iman itu tumbuh dan terus membesar di dalam diri kita. Ya, tentu dengan mendengar firman Tuhan. Jikalau saudara memiliki frekuensi yang teratur dan tinggi dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya iman saudara akan semakin tumbuh. Iman saudara akan semakin dewasa. Tetapi kalau saudara jarang mendengarkan firman Tuhan, atau sekali-sekali saja mendengarkan firman Tuhan, maka saya percaya iman saudara akan terdegradasi. Iman saudara akan menurun. Iman saudara akan tidak terlihat lagi. Oleh sebab itu saudara, agar iman saudara terus tumbuh, semakin kuat, semakin besar, dan iman saudara itu dikatakan iman yang dewasa, saudara harus serius, memiliki intensitas yang tinggi untuk secara konsisten mendengarkan firman Kristus. Haleluya. Agar kita menjadi serupa seperti Kristus, layak dipersandingkan dalam pernikahan anak domba Allah. Tidak bisa tidak, jalannya harus dengan iman. Iman adalah keyakinan. Iman adalah kepercayaan. Dasar kita bertindak adalah keyakinan. Dasar kita berperilaku sehari-hari adalah kepercayaan. Tapi keyakinan kepercayaan kepada apa? Ya, keyakinan dan kepercayaan kepada firman Yesus Kristus. Itulah iman Kristen. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara bahwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu penting. Itu adalah hal yang sangat strategis. Dan tahukah saudara, iblis berupaya menutup pendengaran saudara. Haleluya. Dia tidak ingin saudara mendengarkan firman Tuhan terus-menerus atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara utuh. Dia berusaha menutup pendengaran saudara. Pendengaran rohania saudara, pendengaran batinnya saudara yang ada di pikiran, dia berusaha tutup. Karena dia tahu, hanya dengan saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik-baik, dengan serius, dan dengan terus-menerus, maka saudara akan bertumbuh. Saudara akan menjadi serupa seperti Kristus. Saudara akan membawa banyak orang juga menjadi serupa seperti Kristus. Saudara menjadi pengaruh yang luar biasa bagi Tuhan Yesus di bumi ini. Untuk itu dia berusaha hentikan saudara dengan cara dia merusak pendengaran batinnya saudara dengan cara tidak fokus. Dengan cara mengalihkan fokus saudara, perhatian saudara kepada hal-hal yang bukan firman. Saudara diajak untuk banyak mendengarkan hoax. Saudara ajak banyak untuk mendengarkan kekhawatiran, mendengarkan ketakutan, mendengarkan hal yang buruk-buruk, mendengarkan yang tragis-tragis, dan mendengarkan segala sesuatu yang tidak membangun keyakinan dan iman saudara.
Dan dia buat saudara suka untuk mendengarkan hal-hal yang buruk itu, yang menakutkan itu, daripada saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia buat saudara untuk mendengarkan firman Tuhan bosan, tidak nikmat, tidak enak. Karena dia tahu ini hal yang akan membuat saudara menjadi man of God. Manusia Allah, saudara. Manusia yang berkarakter ilahi yang sangat kuat dan mampu menghadapi apapun, saudara. Saya mencatat ada 3 jenis dalam hal mendengar. Haleluya. Yang pertama, mendengarkan isi atau content listening. Apa itu mendengarkan konten atau mendengarkan isi? Ya, mendengar untuk hanya sekedar tahu informasinya apa, isinya apa. Cukup sampai di situ. Tidak perlu memahaminya, tidak perlu mengertinya, dan tidak perlu untuk melaksanakan pesannya, saudara. Hanya cukup mendengarkan maksudnya saja, beritanya saja, apa yang mau disampaikan. Saya berpikir bahwa mendengar jenis ini bukanlah mendengarkan yang diinginkan oleh Tuhan, dan mendengarkan jenis ini tidaklah akan membuat iman saudara bertumbuh. Kalau saudara hanya tahu saja firman, itu hanya akan menjadi sebagai informasi saja. Hanya sekedar kata-kata saja atau huruf-huruf saja. Dan tentu itu tidak berkuasa mengubahkan syarat. Saudara seperti yang mendengarkan firman, tapi sebenarnya saudara nggak menangkap isi, pesan, maksud, pemahamannya, understandingnya. Sehingga tidak dapat membuat saudara untuk melakukannya, menjadikannya dasar untuk saudara berbuat sesuatu. Saudara tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara hanya berjalan di dalam pengetahuan atau informasi firman Tuhan itu saja. Saudara, pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan dan tidak dilakukan, dia tidak punya kuasa. Ingat, saudara, dikasih iman adalah tindakan. Iman bukan hanya pengetahuan, tapi iman menindaki apa yang kita tahu, saudara. Content listening bukan mendengar yang Tuhan mau, saudara. Haleluya, haleluya. Berikutnya, saudara, mendengarkan kritis atau critical listening. Mendengarkan kritis atau critical listening, dia mendengar untuk mengetahui kekurangan informasinya apa. Mendengar untuk mengetahui kelemahannya apa. Apa yang perlu dikritisi, apa yang perlu didebat. Jadi bukan mendengar untuk mengerti, mendengar untuk memahami, mendengar untuk tahu. Tapi mendengar untuk mendebat. Mendengar untuk mengkritik. Mendengar untuk mengetahui apa kelemahannya, apa kekurangannya, saudara. Saudara bayangkan, apakah mendengar kritis ini bermanfaat, berguna agar iman itu tumbuh? Saudara, kalau saudara mengkritisi firman Tuhan bukan untuk tujuan menyempurnakan atau mengetahui, tetapi mengkritis firman Tuhan hanya untuk melihat kekurangannya apa, mendebatnya, dan mengakhirnya saudara tidak percaya kepadanya, maka iman saudara akan runtuh. Bukannya bangkit, bukannya kuat, tetapi saudara akan lemah. Karena saudara berdebat dengan kebenaran. Saudara menimbang-nimbang terus kebenaran. Saudara meragukan kebenaran firman. Sehingga mendengarkan kritis itu juga bukan mendengar yang efektif untuk iman itu bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran, bukan pendengaran yang kritis kepada firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran,
Bukan mendengarkan hanya sekedar tahu informasi isinya apa. Tetapi mendengar yang Tuhan mau adalah mendengar empati atau empathic listening. Apa itu mendengarkan empatik? Ya, mendengarkan empatik adalah mendengar untuk mengetahui, mendengar untuk memahami, mendengar dari kacamata orang tersebut, mendengar sampai kedalaman perasaannya. Sehingga mendengarkan empatik adalah mendengarkan yang pasti membuat saudara mengerti, memahami. Mendengar empatik inilah mendengar yang efektif untuk iman itu tumbuh, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tapi bukan mendengarkan yang hanya pengetahuan saja. Bukan mendengarkan untuk mendebat atau mengetahui kelemahan dan kekurangannya. Tetapi iman itu muncul apabila saudara mendengar untuk memahami, untuk mengetahui, sampai kepada understandingnya, sampai kepada latar belakang kenapa itu pernyataan itu dibuat. Mendengar sampai mengerti keperasaannya, saudara. Empathic listening, inilah yang harus saudara lakukan agar iman saudara bertumbuh menjadi dewasa. Sehingga saudara pada hari-hari ini tetap kuat, tidak diragukan, tidak menjadi galau. Penderitaan tidak akan membuat saudara galau. Kekayaan tidak akan juga membuat saudara gamang. Kedudukan yang tinggi tidak akan menggoyahkan iman saudara. Karena setiap hari saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang empati, saudara. Haleluya. Evaluasi diri saudara, apakah hari-hari ini saudara sudah membaca kebenaran firman Tuhan dengan didengar telinga saudara, lalu saudara mendengarnya dengan cara empati atau empathic listening. Atau barangkali saudara masih di tingkat mendengar isi atau mendengar kritis. Saran saya kepada saudara, berpindahlah, jadilah pendengar yang aktif, pendengar yang empati, pendengar untuk mengetahui, pendengar untuk memahami, pendengar untuk menangkap pesan kebenaran firman, dan pendengar kebenaran firman untuk akhirnya dilakukan, saudara. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu sharing kita pada hari ini. Shalom Aleichem. Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Haleluya, haleluya. Amin.